Baik, halo teman, selamat berjumpa lagi dengan Ersu Channel. Dan pada kesempatan kali ini, kalau biasanya Ersu Channel konten di luar, tidak di studio, kali ini kita kontennya di studio karena memang ada narasumber yang berkenan hadir di studio Ersu Channel pada saat ini. Dan narasumber ini sudah lama sekali kita janjian, kita kita deal lah seperti itu untuk kita buat konten, tapi karena kesibukan masing-masing, baik saya maupun narasumber kita, sehingga baru kali ini benar-benar waktu yang tepat untuk kita speak up, kita bincang-bincang bersama narasumber yang sudah ada di studio. Ya, saya yakin mungkin banyak yang pasti kenal narasumber kita pada kali ini adalah Pak Christian Ishak, SPD, Sarjana Pendidikan. Selamat sore, Bapak Chris. Iya, Pak Christian Ishak, Sarjana Pendidikan pasti guru ya. Dan Bapak Chris ini adalah guru pada SMK Negeri 1 Lobalain dan juga dikasih amanah tugas tambahan sebagai kepala SMK Negeri 1 Lobalain. Kita pernah sama-sama guru di SMA 1 Lobalain ya. Kemudian 2010 saya keluar masuk ke pemerintahan, ke birokrasi, tetapi Pak Kris tetap di dunia edukasi dan sampai saat sekarang. Apa kabar Bapak Kris, Bapak Mesin? Baik, terima kasih. Baik-baik. Baik-baik ya. Oke. Masih tetap ngajar toh Pak Kris, 1-2 jam masih ada atau memang karena tugas utama sebagai kepala sekolah maka, dan mungkin ada teman-teman yang sudah cukup dalam lumayan cukup di sekolah, jadi Mungkin sejak tahun 2017 ada proyek permen, kepala sekolah itu memiliki tugas sebagai manajer. Iya. Kita tidak lagi mengajar. Tidak lagi di depan kelas. Kalau sebelum-sebelumnya kayaknya jatah 6 jam lah seperti itu, tapi fenomen baru itu yang sebagai manajer dia tidak lagi di depan kelas ya. Dan tambahan mungkin teman-teman guru di SMK sudah cukup, sehingga selain termin itu yang memang mengharuskan manajer itu khusus untuk memanage sekolah, tapi kerinduan untuk mengajar sesuatu ada ya, namanya kita guru pasti ada seperti itu. Iya, ini Bapak Christian Ishak, Sarjana Pendidikan, narasumber kita sebagai guru. Dan kalau sebagai guru banyak yang memang guru, namanya guru yang mengajar. Tetapi hal lain yang kita mau bincang-bincang selain nanti akan sedikit bercerita tentang Pak Christian Ishak sebagai guru, tapi ada hal lain yang kita ingin mau soroti adalah ada satu kegiatan atau satu aktivitas yang dilakukan oleh Pak Christian sebagai seorang guru di luar tugas utama mengajar ya, yang tidak banyak dilakukan oleh guru pada umumnya. Kegiatan yang saya maksud adalah Pak Christian ini, Pak Kris ini, kita biasa memanggilnya krisis karena Christian Ishak ya. Ini itu yang sudah populer dari dulu, krisis, Christian Ishak singkatannya. Selain sebagai seorang guru ya berarti ngajar, tetapi Pak Christian Ishak saat ini juga adalah seorang penulis buku. Ya, penulis buku, dan ini yang kita mau perbincangkan karena tidak banyak guru yang kemudian bisa menulis buku ya Pak Kris ya. Saya tahu Pak Kris di kurs kita di Rote, teman-teman guru yang sudah menelurkan buku atau menulis buku selain Bapak Kris apa saja? Yang saya sudah baca dan kita sempat tukar itu Pak Lexi. Pak Lexi, oh ya saya juga tahu juga demikian ya. Jadi boleh sepengetahuan kita ya, saya dan Pak Kris juga hanya 2 guru dari sekian ratus atau bahkan Masih tim yang Pak Lexi. Pak Yusuf Ado. SMP Negeri 3 Kota. Tapi buku sendiri itu masih dalam tim, tapi ya kalau buku sendiri Pak Kris dengan Pak Lexi ya. Iya, inilah yang luar biasa sebagai seorang guru yang tugasnya hanya ngajar, omong-omong saja, tetapi kemudian bisa menyelesaikan 1 buku. Untuk sekarang 1 buku. Nah, inilah yang kita mau bincang-bincang dengan Bapak Kris. Bapak Kris sebagai guru sejarah ya, guru sejarah itu kan dasarnya ada cerita ya, bertutur. Tetapi kemudian apa yang mendorong atau membuat Pak Kris, menginspirasi Pak Kris untuk saya harus menulis buku? Ya, baik, terima kasih Bang Ernest. Jadi buku ini sebenarnya sudah ada sejak tahun. Nah ini bukunya nih teman, mungkin saya dekatkan dulu. Iya. Sudah ada sejak tahun 2007. Rencana atau inspirasi? Ya. Idenya? Ide dari 2005 malah ya. 2005 waktu itu ya kita ketika 2001 terbuka di Rote, lalu 2005 itu
Pak Kris sempat mengajar ya, dosen di Unstar ya. Ya. 2005 ada satu kegiatan yang disenar oleh Dinas Pariwisata, yaitu untuk menulis kembali sejarah terutama tentang kejayaan masa lalu yang ditunjukkan lewat kerajaan-kerajaan yang ada di Rotendao. Kerajaan lokal Rotendao. Lalu hasil diskusi saya dengan Bapak Kadis waktu itu, Bapak Jesse Imesak, lalu beliau memberikan PR lah seperti itu. Bisa ditulis. Yang tahu kepada guru-guru sejarah ya. Kalau bisa menulis itu buku. Iya. Dan hasilnya saya mencoba untuk mengumpulkan data. Jadi mulai dari tantangan atau PR dari Pak Kadis, Pak Yesis, dan setelah Pak Kris mengikuti seminar itu awalnya dari situ ide dan motivasi untuk menulis buku itu. Jadi mulai bergerak nih. Ya, jadi saya kumpulkan data, setelah kumpulkan data menulis. Waktu itu dia belum menjadi buku. Dia semacam tulisan lepas. Yang kerajaan-kerajaan dulu. Kerajaan-kerajaan lalu digabungkan jadi satu. Kemudian dari Dinas Pariwisata kalau bisa ambil buku ini ditulis. Tulisan lepas itu yang belum dibukukan itu mau diambil. Setelah dibukukan semua, digabungkan semua. Digabungkan semua ya. Jadi lalu Dinas Pariwisata berinisiatif untuk membelinya. Pak Kris mau dijadikan sumber ya. Saya waktu itu karena kebetulan ada proyek itu di Dinas Pariwisata. Iya. Lalu saya setuju. Iya. Semula saya dengan Bapak almarhum Bapak Min Mesa. Bapak Min. Sepakat untuk menulis, tapi setelah Bapak Min lihat jumlah dana yang disediakan, jadi ini tidak cukup. Kita kumpulkan data. Saat itu terinspirasi saya kumpulkan data dari Nusa ke Nusa untuk kalau bisa menulisnya. Nah, jadi itu mulai kumpul data tuh 2000 berapa ya Pak? 2005 ya. 2005. Setelah kumpulkan data semua, lalu 2006, 2007, 2004, 2005 akhir sudah jadi. 2005 akhir sudah lengkap datanya. Itu datanya tuh melalui wawancara dan literatur, mengumpulkan literatur sebelumnya yang sudah ada atau tulisan-tulisan lepas atau pola pengumpulan data itu seperti apa nih? Jadi waktu itu pola pengumpulan datanya adalah saya mendatangi nusa-nusa, kemudian ada juga sumber narasumber mendatangi nusa-nusa dan narasumber yang memberikan informasi, yang diyakini bisa memberikan informasi. Jadi ada sumber tertulis juga ada dan sumber lisan. Ya kebanyakan yang saya kumpulkan data itu sumber lisan perlu dikaji lagi karena langkah-langkah menulis sejarah itu ada 4 langkah yang paling penting. Jadi kita mengumpulkan data, lalu kita memilah-milah data ini, lalu memberikan kritik, baru sampai pada historiografi menulisnya. Sehingga banyak data dikumpulkan, tapi tentu kita sebagai seorang sejarah diuji untuk memberikan kritik. Nah kritik ini sifatnya ada 2. Eksternal dan internal. Yang paling berpengaruh untuk menulis buku sejarah itu kritik internal. Orang mempunyai informasi seperti ini, tapi kalau dikaji secara ilmiah apakah benar atau tidak? Memang setelah jadi lalu Dinas Pariwisata berinisiatif untuk bukan membelinya, tapi mengambil tulisan itu untuk dijadikan sebagai bahan bacaan di Dinas Pariwisata kebudayaan. Ini belum dicetak, masih berupa jilitan biasa. Jadi waktu itu hanya 1 jilid saja. Dan dikasih bukan dalam bentuk buku, tetapi dijilid biasa seperti biasa lah, kayak fotokopi itu dijilid gitu. Nah, setelah itu saya pernah ke Kupang dan bertemu dengan Prof. Noah. Saya dosen sejarahnya juga ya. Sejarah Prof. Jadi saya bilang kebetulan Prof. Noah ini tantangan, saya panggil tantangan. Saat ini 1 buku tapi belum apa kita sudah layak dicetak kaidah penulisan buku sejarah tidak, tapi saya ini satu ketika tanpa membacanya memberikan kata pengantar supaya dia lebih ini. Nah, tahun 2019 kemarin. Dari range waktunya lumayan lama juga ya Bapak Kris, dari 2005, 2006 sampai 2019. Jadi padanya dikasih draftnya atau dikasih ke Ibu Prof juga. Tidak sempat ya. Setelah itu 2019 kita ada kegiatan pelatihan
penulisan jurnal di sekolah dari Agubena, Asosiasi Guru Penulis Indonesia. Ini ketuanya Pak sebagai editor buku juga. Jadi Linus Lusi kan? Pak Thomas Sogen. Oh, Thomas Sogen. Iya. Pak Thomas Sogen, saya berbincang-bincang dengan masih tentang draft tulisan ini yang masih dalam jilitan ini. Maka saya menulis satu tulisan, tetapi apakah itu bisa kategori buku atau tidak? Bisa diterbitkan dalam bentuk buku atau tidak? Lalu Pak Thomas bilang kalau begitu kasih saya untuk saya lihat isi kontennya. Saya tidak merubah kontennya, tapi kaidah-kaidah bahasanya yang saya bisa ikuti dan bisa dikoreksi lah, dimasukkan. Dan setelah saya kasih, lalu Pak Thomas menilai membacanya, kalau bisa cocok jadi buku. Misal layak Pak Thomas ya. Thomas jadi buku. Dan setelah selesai, Pak Thomas bilang saya untuk ketentuan sekarang untuk buku-buku sejarah lokal harus ada endorsement. Harus ada pihak yang berkompeten yang endorse atau memberikan dukungan. Dan waktu itu saya memilih dalam bentuk kata pengantar atau ulasan begitu. Ulasan terhadap buku yang mau diterbitkan. Dan di tulisan antara tahun 2005 dan 2019 menjadi buku ini ada perbedaan. Jadi 2005 itu hanya terdiri dari 4 bab, tapi sekarang dia menjadi 5 bab. Saya tambah lagi kemarin tentang asal usul Pulau Rote. Itu atas masukan dari Pak Thomas. Jadi setelah itu Pak Thomas membaca, menilainya, lalu dianggap layak bisa menyelesaikan dicetak jadi buku. Dan pada saat itu saya diminta oleh Pak Thomas memberikan endorsement minimal 4 orang. Jadi apakah Pak Thomas sempat merekomendasikan si A, si B, si C kah untuk menjadi endorsement? Tidak. Tapi minimal ada kaitannya dengan tulisannya. Jadi sejarawan kah atau mungkin dosen sejarah kah? Jadi orang pertama sebenarnya Pak Kadis Pendidikan Kepemudaan Olahraga, Pak Yosef Pandey SPD. Untuk di Rote ya. Setelah Pak Yosef membaca lalu dia memberikan endorsementnya. Yang kedua Bapak Hanung Don. Bapak Hanung Don itu selaku keturunan langsung atau anak dari Raja Dela ya. Raja Dela yang terakhir. Raja Dela terakhir. Jadi beliau membaca endorsement. Kemudian Opalau. Bapak Lau seorang sejarawan budayawan juga. Jadi yang endorsement terakhir 1 gol. Setelah selesai, Pak Thomas memberi saran kepada saya kalau bisa minta Pak Kadis Pendidikan Provinsi untuk memberikan kata pengantar. Dari saya bawa draftnya ke Pak Kadis, maka saya memberikan apresiasi yang sangat positif. Sangat luar biasa sekali. Pak Kadis, Pak Linus Lusi kan? Pak Lusi itu juga kami di kampus ini ya. Beliau juga suka menulis dan berpikir ini. Jadi beliau sangat memberikan apresiasi positif sebagai guru sejarah pertama harus menulis sejarah, bukan hanya menuturkan, tetapi menuliskan. Jadi prinsipnya apa ya? Menuliskan apa yang dituturkan, biarlah orang lain menuturkan apa yang dituliskan. Artinya timbal balik seperti itu kebanggaan. Jadi Pak Kadis memberikan sangat apresiasi positif dan beliau berjanji untuk pas kalau ke Rote nanti masih launching bukunya. Kebetulan waktu itu Pak Kadis juga sebagai penjabat Bupati Ngada ya. Sebelum suksesi, beliau mengikuti kegiatan di Ndao, di Rotendao, kegiatan di Dela. Dan pada saat itu beliau sempat hadir di SMA setelah lain, dan beliau memberikan informasi kepada saya sebentar buku adik saya launching pertama kalinya. Jadi setelah beliau memberikan sambutan dan beliau menyatakan guru harus menulis dan beliau langsung. Dan tidak banyak guru yang bisa menulis sama arti sampai menghasilkan karya buku seperti itu. Itulah kebanggaan dari Pak Kadis juga Oke, itu kebanggaan dari Pak Kadis. Kebanggaan dari Pak Kris sendiri sebelum kita sampai kepada perasaan Pak Kris, ada hambatan-hambatan tidak selama proses pengumpulan data bahkan sampai penulisan sampai benar-benar layak dicetak Pak Kris? Dari waktu pengumpulan data itu memang kerjaan banyak kerjaan. Jadi ada beberapa yang tidak sempat saya turun ke lapangan, saya mengambil dari referensi yang sudah ada.
ada beberapa tantangan yang saya dapatkan waktu mengumpulkan data itu di kerjaan tertentu. Mereka menyatakan bahwa ada dualisme sejarahnya atau apa ya bentuk hambatannya yang misal alami di kerajaan tertentu, salah satu kerajaan X lah. Jadi beliau mengatakan begini. Narasumbernya masih ada garis keturunan dari kerajaan itu rumah saudaranya. Beliau mengatakan bahwa ini dalam bahasa Rote mesti sangat tui dari dia ya, berarti tidak korban ini. Oh, mesti ada korban. Ada ya. Ada darah dulu. Ada sendirian begitu supaya ketika mereka menentukan tidak ada tantangan. Artinya lancar lah seperti itu. Jadi saya bilang oke Pak, saya mengikuti saja apa yang Bapak sarankan gitu. Jadi itu tentang dan waktu itu pengumpulan pas musim hujan. Jadi memang kesulitan. Itu di 2006 itu. 2005. 5 itu ya. 2005 awal. Jadi Januari Februari itu hujan tapi terpapar. 2005 itu kita masih di SMA ya Pak Kris? Iya SMA kan 2000 sampai 2010 ya. Kita masih di SMA itu ternyata sudah kumpul data. Iya. Jadi ada beberapa kerjaan yang minta ada narasumber dari kerjaan. Ada minta syarat tertentu lah seperti. Ya syarat tertentu. Saya terpapar. Tapi demi ya mendapatkan data saya ikuti saja. Jadi setelah mengumpulkan data lalu menuliskannya dan memang hal yang paling penting dalam menulis itu tentang sejarah itu kritik. Jadi berbagai sumber informasi kita peroleh tapi apakah ini kalau kita buat lain atau tidak? Jangan sampai ada kontroversi atau kritikan dari pihak lain lagi ya atas data yang kita sajikan ya. Dan setelah tambahkan setelah buku ini mau terbit itu saya sempat berkomunikasi lewat WA dan FB dengan Pak Munanjari Datmika. Iya, sejarah undana juga ya. Dulu saya masih ingat persis pernyataan dari kami dosen bahwa kita sebagai orang Indonesia kita malu dengan Pak Munanjar. Orang Jawa dia menulis banyak hal tentang sejarah kita. Bahkan beliau memberikan saran kepada saya silakan ke dinas kebudayaan di museum, saya buku 9 di sana. Semuanya tentang NTT, sejarah dan lain-lain. Ya. Bahkan kerajaan ini Raja Damansina itu beliau membuat penelitian khusus Rote dan diseminarkan. Jadi beliau memberikan motivasi tetap menulis. Bahkan beliau memberikan kepada saya saran 3 judul buku yang kalau bisa diselesaikan. Dan saya juga terinspirasi. Satunya yang sudah selesai ini. Ya. Beberapa judul lagi yang sementara saya siapkan untuk penyelesaian penulisan. Oh iya Pak Kris, tadi kan sudah sedikit menggambarkan tentang hambatan bahwa medan yang jauh memang Rote tidak terlalu, tapi pengumpulan datanya pada saat musim hujan kemudian ya mau dibilang hambatan juga iya, tapi ada prasyarat tertentu dari kerjaan tertentu, tapi semua bisa dilalui dan ya pada akhirnya bukunya selesai, draft akhirnya selesai ya. Nah perasaannya tuh kita ambil perasaan ketika buku ini diterbitkan atau di launching lah, karena ketika diambil oleh Dinas Pariwisata kan masih dalam bentuk jilidan, artinya itu belum disebut buku ya. Tetapi kemudian setelah dimasuk ke percetakan kemudian jadi buku seperti ini dan mulai diedar luas, itu perasaan Bapak Kris seperti apa? Oh, jadi hal penting yang saya pernah baca di sebuah buku bahwa ketika kita menulis sebuah hasil karya yang dibukukan, maka sampai kapanpun orang akan mengingat kita. Jadi sebagai guru saya merasa sesuatu luar biasa, punya kebanggaan tersendiri. Ternyata kalau kita bisa menulis itu menghasilkan satu karya itu yang monumental yang akan menjadi legasi atau warisan kepada generasi ke generasi, terutama generasi Rotendawa, apalagi tentang sejarah. Dan ini tentang sejarah Nusa yang kalau tidak dibukukan lama-lama kita akan melupakan tentang sejarah Rotendawa, terutama sejarah Nusa. Memang ada tulisan secara parsial di media sosial, tapi itu parsial dan terpisah kan. Tapi kalau dalam bentuk buku seperti itu, jadi sangat bangga bisa menghasilkan sebagai putra Rote, sebagai guru sejarah bisa menghasilkan satu buku sejarah yang diwariskan, didedikasikan untuk masyarakat Rotendawa. Jadi itu adalah kebanggaan. Ternyata hal yang paling sulit kita menulis adalah memulai. Bagaimana memulainya, itulah memulainya. Tapi setelah memulai, apalagi kalau kita sudah duduk dalam ketik-ketik itu
terinspirasi. Inspirasi akan jalan terus ya. Kakak dengan sendiri. Dari situ kita bisa memahami betul, oh ternyata hal yang paling sulit mulai itu yang sulit. Iya, mulai dari kita bergumul yang baru memulai. Tapi ketika kita sudah mulai dan berjalan itu akan dinikmati dan itu akan sampai kata yang terakhir, sampai kata tanah di belakang. Nah, Pak Kris, bukunya sudah jadi ini. Pastikan kita akan termotivasi atau siapapun ya, satu karya pasti akan disusul dengan karya berikutnya. Pak Kris juga pasti demikian. Buku ini sudah jadi, pasti akan ada buku kedua dan seterusnya. Ini kedepannya seperti apa yang sementara di persiapan untuk buku kedua ini apa? Buku apa? Tentang apa? Ada 6 judul saya sudah siapkan. Sudah sementara siap 6 judul ya? Yang sekarang sedang digarap ini? Yang sedang digarap ini sejarah gereja Salomo Dali. Sejarah gereja Salomo Dali. Itu sudah bab 1 sampai 6 sudah selesai. Iya. Sekarang tinggal ada hal yang paling penting dalam sejarah itu dokumentasi. Memang kita kekurangan dokumentasi. Iya, foto-foto ya dari masa ke masa. Jadi bukti sejarah itu sudah dokumentasi itu penting. Iya, itu penunjang lah. Tidak mungkin kita hanya total narasi saja tanpa ada visualisasi atau tanpa ada foto-foto pendukung ya, itu kurang lengkap seperti itu. Dan ada kebanggaan dari sini. Jadi mau dibilang dari segi teks bab per bab untuk sejarah gereja Salomo Dali sudah net. Tinggal sekarang untuk melengkapi data-data berupa gambar, grafik, kemudian sumber-sumber lain yang melengkapi. Tapi sudah ya kalau tidak ada ini diharapkan bulan Oktober sudah. Iya, 31 Oktober lah mungkin hari reformasi itu sudah bisa diseminarkan dulu atas saran gereja atau ya harus memang untuk mendapatkan legitimasi harus diseminarkan dulu. Diseminarkan lalu nanti dibukukan. Berarti seminarkan kita taruh 31 atau dalam bulan Oktober bulan depan, maka setelah itu masuk ke proses percetakan biasa berapa lama Bapak Kris? Artinya naskahnya sudah selesai, sudah net dari kita, kemudian tinggal kita mintaannya atau ini kita serahkan ke perpustakaan. Yang layout dari perpustakaan juga atau ada proses percetakan? Percetakannya, dari percetakan. Jadi ketika pengalaman buku inilah buku yang pertama, naskahnya selesai, kemudian ketika diserahkan ke percetakan ya makan waktu berapa lama sampai selesai? Waktu itu hampir 1 bulan karena mereka harus mengirimkan layout lagi ya sesuaikan dengan percetakan ya. Kemudian dia harus masuk mendapatkan ISBN ya. Jadi buku ini sudah terdaftar di Perpesnas, Perpustakaan Nasional, bisa dibaca. Kemudian setelah itu proses pengirimannya karena masa pandemi kan cukup lama. Tapi sebenarnya kalau normal ya, cetak itu kan percetakan di Jawa, kemudian kertas yang kita mau yang harganya sesuai dengan harga ya. 1 minggu bisa selesai. Iya, bisa selesai ya, karena kalau proses cetakan mereka sudah selesai layout, masuk percetakan itu tidak lama, hanya ISBN dan hal-hal lain. Jadi ya taruhlah satu bulan atau 1,5 bulan yang bisa selesai. Bapak Kris, ini cetakan pertama. Cetakan kedua sudah cetakan kedua. Pertamanya berapa? Keluar dari opla berapa? Pertama itu ada 400 ya. Sudah terdistribusi atau sudah habis semua, maka cetakan kedua. Setelah launching itu lalu terdistribusi. Sekolah-sekolah atau pribadi juga perpustakaan. Maka oleh Pak Kadis Kadis ini dijadikan bahan literatur wajib tiap sekolah lah untuk sejarah. Ini bisa jadi muatan lokal juga kalau masih ada. Jadi edisi cetakan kedua sementara atau sudah selesai? Berapa? Cetakan kedua ini 200 ya, sesuai permintaan dan pasti dia akan bertambah terus paling tidak seperti itu. Bapak sih 400 cetakan pertama sudah ada selesai lah, sudah didatang di sekolah-sekolah dan perpustakaan pribadi dan perorangan. Perpustakaan PK provinsi juga sudah ada. Ya itulah kembali ke kebanggaan ketika kita berhasil di etalase berbagai perpustakaan pribadi atau lembaga ada buku karya kita, itu kan kebanggaan pribadi yang memang bahwa ternyata kita bisa berkontribusi atau Pak Kris secara pribadi sebagai guru sejarah bisa berkontribusi untuk melestarikan sejarah itu sendiri kan. Kalau hanya ditutupkan terus lama-lama bisa hilang dan lain-lain, tapi kalau dituliskan kan dia abadi lah sampai kapanpun seperti itu. Bahkan saya ada rencana rencana untuk revisi. Ada yang perlu direvisi lagi, ada revisi
kalau bisa ditambahkan di tiap nusa itu selain raja-raja yang memerintah, tapi juga tentang ini apa marga di tiap nusa bisa. Betul sekali Bapak Kris, karena saya juga punya pemikiran seperti itu. Kalau ya baca semua marga atau fam yang ada di Rote terdokumentasi di nusa ini marga apa saja, basisnya perkerajaan juga, mungkin kembali ke ditambahkan di dalam buku tulisannya Bapak Kris. Jadi kita tahu bahwa karena kan kita kesulitan fam ini dari mana ya, seperti itu. Kalau misalnya kayak fam ke wilayah timur kan kita di wilayah barat tidak cukup familiar kan seperti itu, atau ada fam yang mungkin hanya 1-2 keluarga saja kita tidak tahu apakah ini orang Rote atau bukan. Ada fam tertentu yang terancam punah karena memang tidak ada lagi keluarganya, jadi tidak ada yang meneruskan famnya lagi. Misalnya fam di bagian timur itu Moses termasuk Ishak juga tidak terlalu banyak juga ya, padahal itu orang Rote asli. Kalau tidak ditambahkan dalam buku ini, lama-lama orang akan ini fam orang mana padahal orang Rote, dan itu rencana materi yang akan ditambahkan ya. Kemudian nanti ada satu buku juga menyangkut Rote. Iya. Pada saat pengumpulan data itu yang dorongan dari Pak Menanjar, kalau bisa buku harus terbitkan. Menurut saya buku terlalu baru. Jadi pada saat pengumpulan data untuk penulisan buku itu sekaligus untuk merevisi buku ini. Ya, untuk menambahkan lagi. Yang Pak Menanjar sarankan untuk buku yang mesti Bapak Kris tuliskan lagi ke depan itu terkait apa saja? Kali ini kan sejarah juga ya. Ya, jadi lebih spesifik. Kalau ini kan kerajaan mungkin ini kan lebih spesifik, karena kalau bicara sejarah banyak hal, ada kebudayanya, ada luas ya, iya. Ada agamanya, ada politiknya. Iya, banyak hal yang masuk ke dalam wilayah sejarah. Ya, teman kita masih bincang ini ada Bapak Christian Ishak, seorang guru, juga seorang penulis buku. Buku pertamanya ini sudah edar, cetakan pertama sudah selesai. Sudah laku lah kalau seperti itu, dan cetakan kedua sejarah nusa kerajaan lokal di Kabupaten Rotendao. Nah, Bapak Kris, ini buku terkini lah ya tentang kerajaan. Jadi logikanya bahwa ini sudah melengkapi buku-buku sebelumnya dalam hal data dan lain-lain. Tentu mungkin saja masih ada kurang-kurang, tapi nanti itu akan ditambahkan lagi di dalam revisi. Ketika berhasil menyelesaikan tulisan tentang kerajaan-kerajaan di Rote, apa yang Pak Kris banggakan dari sistem kerajaan di Rote dan tata pemerintahannya masa lampau? Jadi dari berbagai sumber yang kita baca dan kita paham bahwa ternyata di tahun abad ke-17, abad ke-18 di Rote sudah memiliki sistem pemerintahan yang sangat teratur. Teratur. Dari raja sampai kepada rakyat. Iya. Jadi itu merupakan sesuatu hal yang satu warisan ya, satu kebanggaan kita. Jadi teratur, tersistem, bagaimana memberikan dengan tugas-tugas dalam kepemerintahan kerajaan itu juga sudah tertata dan terbagi habis ya. Jadi masing-masing orang sudah diberi tugas dan domain masing-masing dengan sistem. Bapak Kris, ini apa yang sering kita dengar ini kan pasti Bapak menggali data, mencari data. Ini sebenarnya sistem kerajaan di Rotendao dimulai itu, apakah ada yang bilang kan ini buah dari penjajahan Belanda? Tapi apa iya memang kerajaan itu muncul setelah Belanda menjajah kita, atau jauh sebelum atau bahkan sebelum Belanda datang itu sistem kerajaan sudah ada di Rotendao? Jadi sebelum Belanda datang sistem pemerintahan itu sudah tertata. Sudah tertata, pemerintahan lokal ya. Tapi apakah berbentuk kerajaan atau belum kerajaan? Ada kerajaan yang besar, tetapi setelah Belanda tidak mampu untuk melawan kerajaan, maka dipecah-pecah. Oh, jadi sistem divide lah yang dipakai. Tapi sebenarnya sistem pemerintahan kerajaan sudah ada sebelum Belanda masuk. Memang orang itu punya kebanggaan tersendiri. Saya pinjam kata-katanya Pak Dr. Osman itu, karena kelebihan dan kemampuan orang Rote dalam sistem pemerintahan, maka mulai dari Sakala itu sampai dengan Poli. Sakala ini di timur, bagian pesisir timur ya. Timur ujung dan sampai di Poli itu perbatasan dengan Timur Leste. Iya. Itu ada daerah penyangga yang dikuasai oleh Rote. Karena mereka betul-betul menguasai sistem ini. Jadi kalau orang sebagai daerah penyangga.
sistem. Pak Kris sebagai seorang guru sejarah dan penulis buku sejarah, ada kontribusi yang masih bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita, dalam tata pemerintahan kita sekarang, atau ada nilai-nilai positif dari sistem kerajaan di Rotendao yang masih bisa kita banggakan dan kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari? Baik, Mas. Ada hal yang paling penting itu tentang pembagian tupoksi kekuasaan dari masing-masing kerajaan yang ada, terinterpretasi di dalam meneleo-leo dan seterusnya. Itu yang perlu kita lestarikan. Kemudian di saran saya juga, kita akan bangga dengan menyebut 19 nusa, tetapi masing-masing nusa berdiri sendiri dan tidak tahu di mana di Puraja sebenarnya. Karena itu saran saya, di satu tempat disediakan satu lokasi khusus, dibangun 19 raja atau kerajaan ini dengan mungkin di tiap ada apa ya, perpustakaannya atau ada ruang yang bisa kita akses informasi tentang ke 19 kerajaan yang pernah ada di Rotendao ini. Itu harus disiapkan semacam monumen atau itu dari sebelah ini Raja Oepaw dari Rote Timur ini A B C D. Dari masa ke masa. Ya memang sih kalau kita mau mewariskan atau yang melestarikan sejarah mesti seperti itu, mesti tertulis, terdokumentasi baik secara tertulis maupun audiovisual dan lain-lain, dan kayak semacam seperti sarannya Pak Kris, ada satu tempat khusus yang memang di situ dibangun satu bangunan yang bisa mendokumentasikan semua kerajaan yang ada di Rotendao, pernah ada di Rotendao, dari sejarahnya, dari struktur pemerintahan dan lain-lain. Itu akan sangat membantu pelestarian nilai-nilai sejarah dan ya sejarah Rotendao itu sendiri, Bapak Kris. Baik Bapak Kris, jadi bagus sekali apa yang Bapak Kris sudah lakukan ini. Mungkin kalau saya tidak tahu, tapi buku yang khusus menulis tentang sejarah nusak-nusak di Rotendao ini, selain yang Bapak Kris punya yang terbaru ini, apakah sebelumnya ada buku yang baik secara khusus membicarakan kerajaan-kerajaan atau menjadi salah satu bagian dari buku sejarah di Rotendao itu pernah ada yang itu sudah tim Pak Yusuf Adu, Pak Lex Imboy dan ada dosen PGRI 1. Tapi pandang kita sedikit berbeda. Angle-nya sedikit berbeda. Tapi mereka lebih spesifik, memang semua kerajaan. Tapi mereka lebih menitik beratkan pada aspek budaya dan histori. Tapi kalau saya lebih pada unsur histori. Kalau saya pernah kayak Pak Andreso juga, tapi itu rotes secara keseluruhan, tidak fokus untuk kerajaan, maupun James Fogg juga, tapi dia tidak khusus tentang kerajaan, dia sastra, bahasa dan budaya. Dari teman kita Rote tidak punya banyak literatur, dalam hal ini buku yang sudah diterbitkan yang menjadi dokumen sejarah bagi kita, dan kita bersyukur Pak Kris di sela-sela kesibukan sebagai seorang guru, kepala sekolah, tetapi akhirnya berhasil mencetak atau menerbitkan satu buku. Tentu kita berharap ada siapapun dia, tugas tanggung jawab kita untuk menulis sejarah itu sendiri, Bapak Kris. Bapak Kris kan sudah ada proyek-proyek berikutnya, dan mudah-mudahan ada yang lain. Kalau Bapak Kris menulis dari aspek sejarah, Pak Lexi karena backgroundnya guru bahasa ya, jadi menulis dari tata bahasa dan lain. Mungkin dari sudut yang lain lagi, putra-putra Rote bisa menuliskan tentang daerahnya sendiri dari aspek apa saja sebenarnya. Sama juga pergumulan, ingin menulis juga tapi belum memulai, dan itu yang menjadi, tetapi tidak ada kata terlambat ya Kris. Selama kita ada tekad, pasti kita usahakan hadirkan satu karya dulu, buku dulu sebagai warisan untuk daerah kita, dan kalau selesai satu pasti akan termotivasi bernafsu dalam tanda petik untuk yang berikutnya lagi, seperti Bapak Kris ini. Dan selesai sekarang yang kedua, Gereja Shalom Mogdal, sejarah yang sudah. Kemudian setelah Gereja Shalom bisa bocoran yang dipersiapkan lagi terkait apa lagi buku yang sejarah lokal ya, lokal tapi khusus SMA SMK. Itu lebih ke pendidikan ya, dunia pendidikannya. Bagus, saya juga sama seperti Bapak Kris, ini masih PR, ini masih mimpi lah seperti itu. Saya juga mau menulis tentang Bokai,
Kan secara sejarah historis kita asalnya dari Bokai, satu nusa yang punya karakteristik yang historis yang sangat eksklusif, dan saya juga mau menulis itu, tapi kita saling mendoakan lah supaya mudah-mudahan itu bisa terjadi, karena kalau kita memulai dari wilayah kecil kita masing-masing itu sangat baik ya, nanti itu bisa diwujudkan jadi sesuatu yang sangat baik sekali. Baik Bapak Kris, terima kasih banyak, kita sudah bicara lumayan. Oh iya Bapak Kris, dari buku yang ada ini, apa yang Bapak Kris atau Pak Kris bisa sampaikan kepada masyarakat Rotendao untuk menyambut buku ini, baik kaum pelajar di berbagai jenjang sekolah maupun masyarakat umumnya, bahwa memang telah hadir satu buku karya Putra Rote tentang sejarah Nusa Rote, dan tentu ini menjadi satu literatur yang penting sekali untuk kita looking back, melihat kembali keberadaan kita di masa-masa lampau ini. Sebagai penulis nih, sebenarnya apa yang Bapak inginkan dan mau pesankan kepada masyarakat Rotendao pada umumnya, dari berbagai baik masyarakat umum maupun masyarakat pelajarnya atau pendidiknya Bapak Kris? Baik, terima kasih. Jadi bagi kami orang sejarah itu guru kehidupan. Dan kita belajar sejarah menjadi pengalaman berarti di masa akan datang. Iya. Nah, itu harapan saya adalah dengan buku Sejarah Nusa Kerajaan Lokal Kabupaten Rotendao ini memberi inspirasi untuk kita semua berlomba-lomba untuk menulis tentang sejarah kita, karena bisa saya mulai dari sejarah Leo kah, artinya tidak harus yang besar-besar loh. Saya yang kecil mungkin jumlah lebih tipis dari ini tidak masalah, tapi yang penting kita mendokumentasikan tulisan, karena budaya sekarang bukan lagi budaya tutur, budaya tulis ya. Jadi harapannya adalah, terutama saya kalau bisa saya mau berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia. Saya yakin satu ketika bahasa Rote akan punah. Betul. Karena generasi kita mungkin bisa, tapi di bawahnya tidak. Kenapa kita tidak bukukan dia jadi buku bahasa Rote? Iya. Biar tiap Nusa terpaham. Betul. Semacam dalam bentuk kamus atau apapun ya, karena memang kita ada 9 dialek, per dialek lah seperti itu ya. Jadi itu karena satu ketika bisa punah, karena kita lebih baik kepunahan bahasa Rote itu di depan mata. Kita ambil contoh, apakah anak-anak kita saat sekarang ini bisa berbahasa Rote, atau kita ukur dari keluarga kita. Kalau anak-anak saya, 2 orang saya, mereka tidak bisa berbahasa, itu kesalahan kita ya, orang tua, karena tidak mengajarkan atau tidak mempercakapkan bahasa Rote dalam kehidupan. Itu artinya andil untuk memusnahkan bahasa Rote. Itu yang memang kita harus lakukan. Karena saran untuk anak-anak kita di bangku pendidikan SD SMP atas buku ini Bapak Kris. Pesan saya adalah untuk yang pendidikan dasar, terutama SD SMP. Ini bisa dijadikan bahan muatan lokal untuk teman-teman guru ya. Baca, kalau misalnya kan tidak terlalu tebalin juga Bapak Kris, ini berapa halaman tadi. Ini daripada kita baca buku-buku yang lebih tebal dan bukan tidak bermanfaat, tapi ini menyangkut daerah kita, sejarah kita. Jadi untuk anak-anak di tingkat SD SMP jadi sumber bahan baca, kalau ada hal yang merasa bertentangan atau ini bisa dikonfirmasi untuk kita merevisi. Iya betul sekali, selalu ada pintu untuk revisi, untuk perbaikan. Yang buku itu memperkenalkan cara pandang kita, cara menulis kita dengan background kita sangat menentukan, sehingga ini saat ini sudah tersebar di seluruh SD SMP di Kabupaten Rotendao. Oke, kalau kita mau dapatkan atau masyarakat mau dapatkan itu bisa dapatkannya, apakah ada tempat khusus, kios atau toko yang dititipkan, atau bisa kontak langsung ke Bapak Kris? Bisa kontak langsung ke saya. Iya. Saya belum jual di Lazada atau di atau outlet lain, tapi respon dari masyarakat Rote cukup ya untuk sampai edisi kedua ini sudah. Bahkan ada sekolah tertentu yang menunjukkan semua siswa membeli. Rekayasa dalam bentuk itu bagus, artinya dalam tanda petik kita memaksa untuk hal yang baik kan. Kalau tidak dipaksa dalam tanda petik, maka kita akan acuh terhadap sejarah kita dan kita menjadi bagian dari memusnahkan sejarah kita, jati diri kita Bapak Kris. Baik, terima kasih Bapak Kris, kita sudah bincang-bincang. Kiranya perbincangan kita ini ya memberikan satu motivasi kepada segenap kita masyarakat Rotendao. Kalau Bapak Kris dalam berbagai kesibukan dan kesulitan tetapi bisa menghasilkan buku ini, dari pengalaman berhasil menulis buku ini, motivasi apa yang Bapak Kris berikan kepada kita yang mau menulis? Hal paling penting itu memang mulai dulu ya.
mulai dulu. Saya yakin, saya juga pernah diskusi dengan Pak Leksi, memulai. Hal yang sama juga Pak Leksi alami juga. Setelah 1 jari, Pak Leksi sekarang sudah buku yang ke-8, bahkan sudah diundang berapa kali ke Jakarta itu yang akan menulis. Betul. Jadi memulai salah benar itu tidak usah dipikirkan. Maka satu ibu malah menulis itu seperti mencaplok telur. Nah, apa yang kita alami saat itu tulis dulu. Iya. Apa yang mau kita tulis dulu sedikit demi sedikit lama-lama dia jadi. Pada akhirnya selesai seperti yang Pak Kris sudah. Jadi prinsipnya mulai dulu ya. Kendala dan hambatan itu memang wajib, tetapi tidak boleh karena hambatan itu maka kita ini bisa memotivasi saya juga. Saya ada juga untuk hal yang sama. Saya mau tulis buku tentang sejarah Bokai dan mudah-mudahan perbincangan ini semakin melanjutkan spirit dan semangat saya dan juga saudara yang lain yang punya ancaman untuk menulis untuk memulai dulu. Sekecil apa, setipis apapun yang penting menghasilkan sebuah karya itu pasti akan memotivasi. Terima kasih Bapak Kris. Kiranya karya pertama, karya kedua dan karya-karya lainnya terus mengalir melalui tulisan tangan dari Bapak Kris, dan itu adalah sebuah persembahan, dedikasi dan kontribusi bagi daerah kita, bagi sejarah Rotendao dan tentu bagi kehidupan di masyarakat. Terima kasih Bapak Kris untuk kesempatannya mampir di SU Channel Studio. Sudah lama kita janjian, baru hari ini kita benar-benar realisasikan. Ya, dari sahabat, inilah bukunya. Sekali lagi, kalau kita mencintai sejarah dan akar budaya dan hal-hal tentang Rote, informasi dan sejarah tentang kerajaan-kerajaan di Rote, ini buku wajib, tidak mahal, ya, tidak mahal. Saya yakin untuk beli pulsa, 1 kali beli pulsa seharga ini ya, bukunya seharga itu ya. Mari kita lengkapi koleksi-koleksi pribadi kita, sekolah atau lembaga kita dengan buku ini, karena sangat penting sekali untuk kita mewariskan sejarah Rotendao kepada generasi di Rotendao. Terima kasih Pak Kris sekali lagi, teruslah berkarya. Ada peribahasa kalau tidak salah, saya menulis maka saya ada. Ya, dengan menulis ada kebanggaan juga ya Bapak Kris, menghasilkan sebuah buku kemudian orang, wah, karya Christian Isa. Itu kan kebanggaan pribadi juga tentunya Bapak Kris ya. Terima kasih. Inilah perbincangan Speak Up with Ernest di SU Channel dengan narasumber Bapak Christian Isa, SPD, sarjana pendidikan. Saat ini adalah sebagai kepala SMK Negeri 1 Lobalain, seorang guru sejarah dan juga seorang penulis buku sejarah. Terima kasih dan sampai jumpa. Sukses untuk kita semua. Dukung terus SU Channel. Jangan lupa nonton, like, komen, dan terlebih subscribe supaya SU Channel selalu menghadirkan narasumber-narasumber dan materi-materi yang bermanfaat. Terima kasih untuk kita semua. Halo. Salam sehat.